Glow edisi ke-84. Jadi Glow ini merupakan singkatan dari Gamelab.id online webinar, di mana kita akan bahas nih untuk ada banyak sekali materi yang akan kita bahas setiap harinya, dan di khusus di hari ini kita akan bahas putar dunia programming dengan tema buat tampilan website keren tanpa ribet dengan CSS dan Bootstrap. Jadi sesuai dengan judulnya nih teman-teman, kita akan bahas mengenai seputar CSS tentunya, dan juga bagaimana kita menggunakan Bootstrap juga nanti untuk mendukung kita nih dalam membuat tampilan website nanti supaya bisa lebih menarik lagi. Begitu teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman sudah hadir di webinar siang hari ini, di mana kita hadir dari jam 2 sampai jam 3 sore nanti kurang lebih. Seperti biasa nih, saya ingin sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Boleh absen dulu nih, dari kota mana saja. Ketik di kolom chat teman-teman dari kota mana nih teman-teman yang sudah hadir, biar kita saling sapa juga dengan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman, boleh ketik aja di kolom chat kotanya dari kota mana begitu. Nanti akan kita absen bersama-sama. Siapa tahu ada juga teman satu kota nih, nanti bisa belajar bareng. Oke, ini sudah ada Kak Fikri Syahputra dari Semarang sudah hadir. Terima kasih Kak Fikri Syahputra. Kak Farid Raka juga dari Jambi juga hadir. Terima kasih Kak Farid Raka. Ada juga Kak M Yusril Afif dari SMK Negeri 4 Bojonegoro, Jawa Timur juga hadir. Terima kasih Kak M Yusril Afif ya. Salam juga buat teman-teman dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Raditya Dwi Putra dari Jambi juga hadir. Terima kasih Kak Raditya Dwi Putra dari Jambi. Ada juga nih Kak Nabila Maulida Cahyani dari Boyolali juga hadir. Terima kasih Kak Nabila Maulida dari Boyolali. Ada juga nih Kak Ilyas Bayu dari Yogyakarta. Terima kasih Kak Ilyas Bayu dari Yogyakarta. Dan juga nih Kak Rahardi Andrianto dari SMK Kartini Jember juga hadir. Terima kasih Kak Rahardi Andrianto ya dari SMK Kartini Jember. Salam nih buat teman-teman dari SMK Kartini Jember. Oke, ini teman-teman dari berbagai kota di penjuru Indonesia ya, dari Semarang, Jambi, Bojonegoro, Boyolali, Yogyakarta, Jember. Kita bisa hadir nih di webinar hari ini karena kita tanpa harus keluar rumah juga ya. Kita hanya perlu menyalakan laptop atau menyalakan handphonenya saja, bahkan tanpa perlu keluar kamar ataupun tanpa perlu keluar kota, karena kita adakan secara online, kita bisa bertemu secara virtual nih. Inilah keuntungan kita adakan acara secara online. Jadi teman-teman dari berbagai kota dapat berpartisipasi tanpa harus mengeluarkan effort yang lebih tentunya. Begitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman ya yang baru pertama kali ikut webinar Glow, saya ingin jelaskan dulu nih, untuk webinar Glow kita akan bagi jadi 2 sesi teman-teman. Sesi pertama nanti adalah sesi penyampaian materi, dan nanti akan disambung juga dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman ada kesempatan nih kalau masih belum paham, ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan saat sesi tanya jawab. Atau misal nih, saat sesi penyampaian materi sudah ada pertanyaan, boleh aja nih langsung teman-teman ketik di kolom chat, nanti akan kita tampung dulu dan akan kita bahas tetap saat sesi tanya jawab. Jadi daripada teman-teman keburu lupa apa yang masih bingung, jadi silakan diketik aja di kolom chat, langsung dikirim. Nanti kita tampung bersama terlebih dahulu dan akan kita bahas bareng-bareng saat sesi tanya jawab. Oke. Nah, saya ingin kenalkan dulu nih sebelum saya serahkan sesinya pada narasumbernya tentunya. Narasumber kita siang hari ini, beliau merupakan salah satu tim co-trainer di Gamelab Indonesia, khususnya di bidang programming. Langsung saja kita kenalkan, ini dia Kak Muhammad Tajib. Selamat siang Kak Najib. Halo, halo. Selamat siang, Kak Danu. Ini suaranya jelas kan? Jelas-jelas Kak Najib. Oke, sip. Oke, nah nanti Kak Najib ini yang akan membawakan materi untuk pembuatan web front end ya, khususnya dengan CSS dan juga Bootstrap. Tapi sebelum saya serahkan kepada Kak Najib nih, saya ingin ajak teman-teman untuk foto bareng dulu sebelum sesi penyampaian materi. Jadi untuk itu mohon sediaan teman-teman nih untuk buka kamera sebentar, kita foto bareng dulu. Sambil saya hentikan presentasi ya biar muat banyak. Oke. Tunggu teman-teman, nanti bisa menunggu apa-apa dari saya. Saya hitung 1 sampai 3 bisa berpose depan kamera. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, masih banyak nih yang baru bergabung. Oke, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berfoto bersama. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Saya serahkan kepada Kak Najib untuk membawakan materinya seputar buat tampilan website keren tanpa ribet dengan CSS dan Bootstrap. Silakan Kak Najib.
Baik, terima kasih Kak Dan atas waktunya. Oke, teman-teman, sebelumnya nih, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Hmm, share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sepertinya sudah ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Ini sudah pada makan siang kan? Ini kan sudah jam berapa nih? Jam 2 ya. Harusnya udah pada makan siang semua ya. Oke, Oke, teman-teman, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Kak Danu, kita hari ini akan membahas tentang CSS dan Bootstrap. Nah, kalau CSS mungkin teman-teman sudah pada tahu karena kalau Bootstrap ini itu kayak framework untuk CSS, JavaScript, dan HTML. Jadi, untuk mempermudah kita membuat front end yang lebih bagus, kita tinggal menggunakan Bootstrap nih. Jadi, bisa lebih cepat dan lebih bagus. Nah, ini untuk tampilan dari website resmi dari Bootstrap ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih. Nah, untuk Bootstrap. Nah, mungkin ada beberapa lain seperti framework untuk CSS dan JavaScript dan HTML seperti ada Tailwind, kemudian ada Bulma kalau tidak salah dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah, namun yang paling sering digunakan dan paling untuk belajar itu adalah Bootstrap. Kan tergantung dengan pilihan kita masing-masing ya untuk menggunakan framework apa aja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas Bootstrap nih, framework dari CSS. Nah, ini untuk tampilan dari website dari Bootstrap-nya ya, teman-teman. Oke, kalau dari tampilan awalnya itu sebenarnya seperti ini. Sekarang itu sudah versi 5.3 ini, paling baru. Ini untuk tampilan terbarunya, namun kita akan menggunakan yang 5.0 dulu. Nah, biar lebih sering digunakan sih. Nah, seperti ini ya. Ini di sini ada perkenalan dulu nih untuk dari tampilan Bootstrap-nya ini kurang jelas ya. Saya zoom in dulu. Oke. Ini ini pertama ada introduction. Di sini berisi kalau misalkan kita ingin menggunakan framework Bootstrap, tentunya kita harus memanggil Bootstrap yang terlebih dahulu nih. Seperti ini kita harus memasukkan CDN-nya. Ada dua cara untuk menggunakan Bootstrap nih. Pertama menggunakan CDN atau yang kedua bisa di-download terus nanti dipanggil di filenya, file codingan kita. Ada dua cara jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang menggunakan CDN, kita bisa menggunakan ini untuk CSS, ini JavaScript dan lain sebagainya. Nah, ini untuk starter template-nya. Nah, kita nanti bisa langsung copy dari sini ya, teman-teman. Bisa udah simpel nih, udah langsung semuanya masuk. Nah, dengan menggunakan Bootstrap ini kita bisa membuat tampilan front end lebih cepat dan lebih mudah seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Karena di sini Bootstrap itu sudah memiliki banyak komponen nih, ada accordion, alert, page, breadcrumb, buttons, button group, card, carousel, dan lain sebagainya sampai spinners, tooltip, dan lain-lain. Dan navbar ya. Jadi sebenarnya ini sangat mempermudah karena zaman sekarang kan sebagai web developer itu kita semakin dipermudah. Ada juga template-template Bootstrap seperti ini. Dan sekarang tuh ada yang lagi hits itu namanya Web Studio nih. Nah, ini eh seru teman-teman. Kalau misalkan kalian nyoba, tapi di sini bayar sih. Mungkin run browser demo. Nah, di sini tuh kalian bisa membuat tampilan secara langsung, seperti ngoding nih, kayak kalau mungkin kalian tahu Figma. Nah, ini tampilannya kurang lebih kayak Figma, jadi ada kanan kirinya. Cuman ini kita bisa ngoding. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan Android Studio, ini juga hampir sama seperti Android Studio. Kita bisa ngetik atau bisa drag and drop. Nah, ini bisa diatur di apa tingginya. Ini tapi masih berbayar ya. Nah, tapi ini enak banget sih kalau misalkan bisa gunain ini. Kemarin saya nyari-nyari referensi juga. Kayaknya kalau kalian ingin jadi web front end developer, mungkin kalian harus coba ini sih. Sepertinya seru banget dan mempermudah kerja kita. Jadi kita tidak perlu
Alt tab untuk melihat hasilnya tuh. Nah, ini kan bisa langsung lihat hasilnya dan ini fokus untuk front end ya, tidak ada back end-nya sama sekali. Mungkin kalau untuk back end hanya untuk mungkin pindah-pindah saja. Ini bisa untuk tag P atau tag heading 1, 2, 3 sampai 6 gitu, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Bootstrap-nya. Di Bootstrap ini juga ada layouting untuk seperti grid, breakpoint, containers. Breakpoint kan untuk ini ya, apa jeda. Jadi kan kalau misalkan HTML, kalau misalkan tidak kita kasih breakpoint, nanti uh, lanjut ke samping. Nah, biar nggak lanjut ke samping, kita kasih breakpoint seperti itu. Nah, ini untuk breakpoint, kemudian ada containers. Containers itu hampir sama seperti div, cuman ada ininya sih, ada kayak udah langsung responsif seperti itu. Jadi kalau menggunakan Bootstrap itu juga langsung responsif. Bukan langsung sih, mungkin 80% bisa langsung responsif. Jadi kita tidak perlu mengaturnya kembali karena sudah ada kayak template-nya seperti ini. Container SM, medium, large, XL, XXL, dan fluid. Kalau fluid ini 100% seperti itu. Jadi mojok ke kanan ya, kanan kirinya, mojok ke layar semuanya ini. Nah, kemudian, nah untuk sebenarnya kalau di Bootstrap itu kita bisa mengcustomnya nih teman-teman. Namun untuk mengcustomnya ini kita menggunakan Sass. Nah, mungkin kalau kalian ingin belajar SAS, ingin mengcustom atau membuat template Bootstrap sendiri, kalian bisa belajar nanti di Bootstrap dan SASS. Di GameLab ada, kalian bisa cari ya. Nah, tapi untuk saat ini kita hanya menggunakan CSS dan Bootstrap seperti itu. Di sini juga ada grid untuk mengatur mengatur responsif juga ya. Jadi misal kayak layar kita dibagi menjadi berapa nih? Ini jadi 3 ya. Kalau misalkan hanya row, penggunaan grid kan pertama untuk kelas paling atas itu kita menggunakan row, kemudian setiap ketika kita ingin membuat kolomnya baru dikasih kolom-kolom seperti ini. Jadi modelnya itu secara teori ya, wah, ada teorinya ya. Itu kayak layar monitor kita nih, itu dibagi menjadi kotak-kotak berapa kolom, berapa row-nya berapa, kolomnya berapa. Jadi kurang lebih sama kayak spreadsheet atau Excel gitu. Jadi kalian bisa membayangkan sendiri. Nah, nanti untuk lebar dari kolomnya itu bisa diatur sesuka kita. Misalkan kalau kayak gini kan, kalau hanya call seperti ini, COL, kolom biasa ini, jadi komputer itu otomatis menghitung dan membaginya menjadi 3. Jadi misalkan ini 100% ya. Nah, itu sistem otomatis membagi jadi 3, jadi 33,33 sekian kayaknya. Jadi akan imbang. Nah, terus nanti ketika dikecilkan, yaitu nanti jadi ikut gepeng, jadi kurang responsif. Nah, caranya gimana sih biar responsif? Kita bisa menggunakan ini nih, pakai XS, SM, MD, LJ, XL, dan XXL. Nah, atau juga kalian bisa mengatur seperti ini. Nah, ini kan kalian bisa mengaturnya nih, 2 of 3 di dalam kontainer grid di dalam grid. Jadi biar bisa lebih rapi lagi seperti itu. Toh ini juga untuk customnya ya. Jadi ini dibagi menjadi 6. Berarti ini berapa? Jadi bisa diatur sesuka hati kita. Seperti itu. Ini untuk teori-teorinya nih. Ini ada banyak sekali. Dalam kemudian ada gutters, gutters itu lebarnya ya, jarak kanan kirinya nih, biar lebih rapi. Seperti itu. Kayak margin kalau tidak salah kalau yang ini ya, gutters. Oke, kemudian nah untuk membuat tabel sama form itu juga bisa langsung nih di menggunakan Bootstrap. Seperti itu ya teman-teman. Nah, enaknya lagi menggunakan Bootstrap ini kita juga sudah disediakan untuk template-nya nih. Template jadi kayak mempermudah lagi kita dalam pengerjaan. Misalkan ini ada example, contoh pengerjaan ya.
Di sini ada headers atau navbar ya. Di sini bisa ada navbar-navbarnya, ada heroes. Coba kita lihat yang heroes. Nah, jadi ini kita tinggal bisa langsung copy paste jadi seperti ini sih. Nah, tinggal kita custom sendiri. Ini juga contohnya bisa seperti ini. Caranya nanti kita coba ya. Nah, ada dark mode hero. Oke, kemudian di sini ada sidebars. Kita ada sidebar, ada headers. Headersnya juga bisa banyak. Kemudian ada pricing. Seperti ini nih, ada pricing. Langsung jadi semua nih untuk halaman kayak jual beli gitu ya. Misalkan sign up for free, kemudian apa aja yang didapat kalau misalkan free. Nah, seperti itu. Jadi tinggal copy paste aja sebenarnya sudah bisa. Kemudian ada carousel, ada cover, ada seperti ini. Cover ya cover cuman seperti ini toh. Ini berarti satu VH ya, virtual hike. Vertical hike salah. Oke, dan lain sebagainya ini seperti itu ya teman-teman. Ini untuk rata kanan atau mungkin teman-teman ada yang ingin ngoding pakai bahasa Arab juga ini juga bisa seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke prakteknya ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita udah membuat dulu nih dan saya sudah menyiapkan beberapa gambar ya. Kopi, temanya kopi, kopi terus nggak apa-apa. Saya suka kopi soalnya. Teman-teman ada mungkin yang suka kopi juga, enak untuk kerja ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Ini sepertinya tidak terlihat ya, saya zoom in dulu. Ini terlihat ya. Oke, untuk pertama-tama seperti biasa kita bisa menggunakan untuk shortcutnya. Jadi ya, kita ganti belajar Bootstrap. Oh, di zoom lagi. Oke, ini ya, sudah terlihat ya. Oke, ini kita tutup dulu biar lebih jelas. Oke, belajar Bootstrap. Seperti ini langsung kita save. Ini ntar dulu. Kemudian kita tulis dulu H1. Tuh, MLab. Nah, ini kita jalankan. Nah, kita kalau saya seperti biasa menggunakan ada dua nih saya biasanya menggunakan live preview atau live server. Saya ada dua. Biasanya tergantung penggunaan sih karena kita hari ini menggunakan Bootstrap ya. Kita tab gitu nggak apa-apa. Kita langsung klik kanan. So, maaf. Open with live server. Hmm, seperti ini. Langsung sudah terlihat ya. Enaknya lagi itu tidak perlu di refresh, jadi langsung ganti saja. Oke, kemudian kita masuk, kita masukkan CDN-nya. Sebenarnya atau mungkin kita mau nyoba untuk starternya, starter template seperti ini. Bisa juga, nah, kan Hello World. Ini juga bisa starternya ya, seperti ini. Jadi kita tinggal langsung isi saja. Ini apa? Oke, atau mungkin kita mau gunain seperti tadi. Kita belajar satu-satu ya. Oke, kita save dulu. Kemudian kita masukkan dulu nih untuk CDN-nya. Kita copy satu persatu. Kalau CSS kan kita taruh di atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau misalkan untuk yang CSS-nya kita taruh di sini. Salah. Ini. Oke, dulu tapi seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Kita sudah memasukkan CDN-nya ya. Kemudian kita mau buat apa dulu nih? Mungkin seperti kita misalkan ingin membuat landing page ya, landing page sederhana nih.
Misalkan kita cari navbar dulu deh. Navbar berarti cepat aja deh, biar cepat. Navbar. Oke, navbar langsung. Ini kan sudah ada navbar, home, link, dropdown, sama disable. Mm, 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 mm. Oke, kita cari dulu nih mau yang mana nih yang kita pakai. Ini ada juga yang untuk search. Oke, misalkan kita membuat yang paling atas dulu deh, yang standar. Di copy, paste. Kan sudah jadi nih. Kita bisa langsung dilihat nih, teman-teman. Ih, sini ya. Sudah ada ya. Namun ini kan kita cek masih belum terlalu mojok nih, ya kan? Kontennya ini terlalu mojok kan? Mungkin zoom lagi ya. Nah, seperti ini. Karena ini kan kita terlalu mojok, kita akan coba kasih kontainer di depan sini. Kontainer. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oh, sorry. Karena ini sepertinya jadi gambarnya juga apa backgroundnya juga ikut, kita hilangkan saja. Hmm. Ini karena ini fluid makanya jadi full ya. Jadi kita hilangkan ini. Hmm. Jadi ada jaraknya seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke ini. Kemudian kita sudah membuat navbar. Kemudian kita mau mungkin menambahkan hero ya. Biar cepat kita bisa menggunakan dari example yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Cari hero. Oh, mungkin kita kasih background dulu apa cover ya. Oke, ini untuk hero-nya nanti mungkin kita pakainya. Kita pakai yang cover. Nah, cover ini ya. Coba kita pakai yang ini. Nah, untuk menggunakan template dari Bootstrap ini, example dari Bootstrap, kita bisa ini nih. Downloadnya yang download example ya. Jangan yang source code. Kalau source code nanti baru kayak kita kan biasa. Kalau ini tadinya menggunakan CDN. Kalau download source code nanti baru menggunakan yang lokal. Seperti itu. Oke, kita download example. Nanti jika sudah akan tampilannya seperti ini. Nanti kalian teman-teman download, kemudian diekstrak nanti akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Sini ada pilihannya ada banyak nih. Seperti itu. Kemudian kita coba cari cover. Coba kita lihat dulu ya. Nah, benar kan sama? Oke, kita buka di Visual Code kita. Nah, seperti ini. Kita lihat, oh ada headernya. Kita nggak butuh header, kita cuma butuh mainnya aja. Tapi kita paste di sini. Ini kita pakai section aja ya. Nih, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan belum ada gambarnya ya. Hmm. Oh, saya lupa. Di sini kan ada CSS-nya juga nih. Kita masukkan juga untuk CSS-nya. Ini kita taruh di paling atas. Kita lihat apakah ada perubahan. Tidak ada.
Oke, kita lanjut. Ini kan ada CSS-nya. Kita buka juga untuk CSS-nya. Nah, kita copy aja. Tik, kita copy, kita paste di sini. Tidak ada perubahan karena kita belum manggil CSS-nya ya. Ini CSS. Nah, sudah ada ya. Oke, Merapi. Kita coba ke sini. For this one page. Oke, coba kita kasih tambah gambar ya. Kita kasih, coba kita kasih gambar apa ya? Mungkin kita bisa tambahkan carousel ya, biar lebih menarik. Carousel. Carousel yang ini aja. Hmm, Karena ini masih kosong, kita hilangkan aja sih. Ini aja deh, kita ganti ke carousel. Ini. Oke, karena ini belum ada gambarnya, kita ambil gambar dulu. Image. Coba kita image satu. Wow, terlalu besar ya. Oke, karena image satu terlalu besar, kita ganti menggunakan div saja. Biar tampilannya bisa responsif ya. Atau ukuran sesuai yang kita inginkan. Penggunaan tree, div, kemudian style, kemudian di sini background image, URL, is, kemudian background image, kemudian background size, cover, kemudian background position, center. Oke, jangan lupa untuk memasukkan tingginya ya. Kita masukkan tingginya. Oke, 100. Kemudian width-nya 100%. Mana nih? Oke, ini wah terlalu tinggi ya. Kita kurangi jadi 80. 90. Oke, biar marem. Oke, seperti ini. Ini sudah pas ya, tingginya sudah pas. Jadi untuk 100% ini tuh 100% kanan kiri ya. 100% dari layarnya. Sedangkan kalau misalnya H-nya tadi kan saya buat menjadi VH ya. Kenapa nggak persen? Kalau persen tadi berarti full sampai bawah. Tapi kalau misalkan hanya 9 atau kita menggunakan 100 VH, ini kan tadi vertical height atau vertical height kalau tidak salah. Itu adalah lebar tinggi nih, tinggi dari layar kita. Jadi dari sini sampai sini itu berapa? Nah, itu adalah ukuran dari layar ini. Jadi biar ketika kita ingin tampilan awalnya itu langsung satu full segini gitu loh. Jadi gede, pas seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkatnya. Karena ini gambarnya masih kosong, ini kita tambahkan.
Berarti tidak usah. Sebenarnya ini kan hanya template dari Bootstrap ya. Bisa kita hilangkan saja. Ini. Oke. Muternya lama ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sepertinya agak berat ya. Hmm. Oh, karena aktif semua ya. Yang aktif kita buat satu saja. Nah, seperti ini. Wah, ada 4. Hmm, hmm, hmm. Hmm, enggak, sudah balik. Jadi ini akan looping terus ya teman-teman. Nah, untuk mengaturnya ini ada di bagian sini ya. Nih, kita bisa mengaturnya sendiri. Kalau misalnya mau nambah ya bisa. Kalau misalnya mau dikurangi juga bisa. Ini untuk next sama previousnya. Seperti itu untuk yang ini apa tampilan carousel untuk tampilan awalnya ya. Seperti itu. Kemudian kita ingin menambahkan misal biasanya itu untuk landing page kita ada halaman about-nya ya. Oh, sebentar. Kita bagian atasnya bisa kita tambah logo nih. Sebentar kita taruh di sini ya. Hmm, tambah sini. Kita tambah satu. Untuk drop down another. Yang ini disable kita hilangkan saja. Kemudian ini kita ganti. Hmm, mungkin jangan pakai ini ya. Saya tidak menggunakan link. Kita taruh di sini misalkan untuk kita ngecek eh, biar lebih enak kita dicek dulu nih BG warning. Nah. Oh iya teman-teman, di sini kan Bootstrap itu juga memiliki warna bawaan ya. Sebentar, kita coba cari theme color. Nah, ini adalah warna bawaan dari Bootstrap nih. Saya lupa tadi menjelaskan ada primary, secondary. Jadi kalau misalkan kita ingin ngasih warna background nih, jadi BG stripe ada primary, secondary, success, danger, warning, info, light sama dark. Seperti itu. Kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kita bisa mengganti warnanya, tapi ini sepertinya menggunakan SAS ya. Jadi untuk mengubah warnanya kita bisa menggunakan importan. Jadi importan itu kayak mereplace dari warna yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan seperti itu. Ini sudah ada warna kuning karena tadi saya menambahkan BG warning. Kemudian ini kita hilangkan saja karena kita sudah mengetahui. Kemudian ditambahkan di sini ya. Hmm. Ini kita buat IMG. Kita sudah punya logo soalnya. Logo copy.
Oh, salah. Kontainer, oh, button. Ini kita ganti. Hmm, wah, besar sekali ya. Oke, kita atur. Mungkin height-nya kita atur ya untuk tingginya. Style, height, 100%. Mungkin kita menggunakan div aja seperti tadi ya. Div, kemudian sini ya aja ya, biar cepat. Mana tadi? Nah, ini nanti logo copy, kemudian ini kita hapus, kemudian ini background cover, center position. Nah, height-nya kita buat 100. Kita coba apa yang akan terjadi. Oh, terlalu lebar. Width-nya kita ubah menjadi, oh ini 100%. Ini auto. Hmm, kok tidak ada. Coba kita 50, kita coba 50 pixel kali 50 pixel. Ini akan jadi besar ya. Nah, seperti ini. Yang mungkin kita tambah lagi jadi 80. Hmm, terlalu besar ya. Oke, kita di 65 aja. 65. Oke. Yes. Nah, ini kan sudah terlihat untuk logonya. Kemudian kita, karena ini ingin kita kasih jarak nih biar lebih rapi, kita tambahkan di sininya. Kita tambah kelas M5. Tuhan. Nope. Mungkin untuk MX-nya kita jadikan 5, kemudian MY-nya kita jadikan 2 saja. Nggak usah terlalu jauh. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sudah. Kita lanjut. Ini yang drop-down kita hapus saja. Kita tidak perlu drop. Ini kita ganti menjadi ini kan dot. Kemudian ini ada produk. Ini. Oke. Lanjut, kita ingin menambahkan section untuk about-nya ya. Section. Kita mungkin bisa biar cepat. Kita bisa menggunakan example.
yang heroes ini ya. Kita buka dulu nih. Hmm, heroes. Kita cari heroes. Mana heroes? Hmm, ha, oh ini. Oke, ini ya. Kita mau menggunakan yang ini misalkan. T123. Pakai yang ketiga. Kita bisa buka di Visual Code. Nah, ini bisa kita hapus saja. Ini satu, ini dua, ini tiga. Oke, copy. Oh ya, kita lupa masukkan untuk CSS-nya. Sini ini dimasukkan row paling atas. Nah, ini dihilangkan saja karena tadi sudah jadi. Kemudian ini sama deh. Kita save. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sudah tertambah nih. Oke, kita lihat paling bawah. Untuk gambarnya kita ganti menggunakan yang telah kita temukan. Sini saya ada beberapa gambar. Kita pakai yang ini ya, copy 3. Nah, seperti ini. Jika ingin kita turunkan, kita kecilkan mungkin di sini ya. Width-nya, tingginya angkat ini kita buat auto. Sama saja. Kita kecilkan. Oke, mungkin kita bisa menggunakan div aja biar simple. Kita bisa pakai div, sorry. Bisa pakai div. Nah, dan ini kita ganti menjadi copy 3. Ini kita komen. Kita buat 300. So, kemudian width-nya, ini kan 100, berarti kita buat jadi 50 coba. VH. Kemudian ini 100%. Apa yang berubah? Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kecil dan lebih enak ya. Ini nanti kita bisa tulis, misalkan kopi, yang terkenal apa sih, kopi klotok. Nah, kita yang ini bisa kita ganti dengan deskripsi seperti ini. Kemudian kita lanjut menambahkan partnya ya.
Kan kita di sini juga sudah ada template untuk card, ada nggak sih? Oh, tidak ada. Oke, mungkin kita coba buat ya. Kita div, kemudian di sini kita cari card. Nah, kita copy saja. Ini. Nah, seperti ini. Ini kita maju. Oke. Nah, kita sudah membuat seperti ini. Ada card, ada ini. Ini image-nya kita ganti aja menggunakan seperti tadi ya. Di style background image. Kemudian kita masukkan aja copy satu. Ininya kita jadikan height-nya berapa? 100. Kemudian width-nya 50. Hmm, apakah ada perubahan? Oke, sudah ada ya. Cuman gambarnya tidak terpanggil karena ini salah untuk perhitungannya. Kita lebarnya 100%. Ininya mungkin kita ubah menjadi 10. Small sekali. Kita tambahkan mungkin. Oke, seperti ini. Nah, karena ini terlalu jauh ya, mungkin kita tambahkan di sini untuk main. Itu biar sebelum putar ya, biar kayak template sih lebih rapi. Jadi yang dalam sini tuh semuanya rapi seperti itu. Tambahkan kelas kontainer. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu setiap ini kita tambahkan kontainer, tidak perlu kita hanya tinggal kontainer di atas di main terus sampai di bawahnya sesuai sebelum footer seperti itu. Akan ini kita tambahkan, kita sudah jadi satu, dan kita copy saja. Ya, ini di bawah kita tambah dulu nih. Kita tambahkan dulu untuk row-nya. Plus row. Nah, seperti ini. Kemudian di sini baru column. Nah, ini kita bisa tambahkan di setiap ininya biar lebih rapi. Sebentar. Mungkin biar cepat. Ini kayaknya kelebihan satu ya. Iya, kelebihan satu. Oke, misalkan ini dalam row-nya ya. Nah, seperti ini. Ada tekanan jadi apakah berubah tampilannya? Ini kenapa punya lama? Karena kita gambar ini ada di size-nya terlalu besar ya. Kalau misalnya teman-teman ingin memperkecil,
ingin mempermudah prosesnya atau mempercepat, size-nya bisa diturunkan biar tidak terlalu besar. Nah ini ya, kita bisa meratakan ini dengan menggunakan eh, row dan call. Misalkan kita ubah kayak gini nih, nggak ada 10-nya. Nih. Nah itu akan otomatis meternya itu sesuai dengan kayak tadi nih, dibagi 3 langsung. Tapi kalau misalnya kita kasih ketetapan seperti ini, baru nanti akan mengatur sistem akan mengatur sesuai lebarnya seperti itu. Oke, kemudian mungkin langsung saja karena waktunya tinggal segini ya, kita langsung saja ke bagian footer. Footer, di example ini kan heroes. Apakah ini ada footer? Tidak ada. Footer, footer, footer. Kita cari footer mana ya? Kita bisa menggunakan pricing. Kita bisa menggunakan pricing seperti ini. Yang bagian ini kita ambil ini saja. Oke, kita coba cari yang pricing ya. Oh, kita masukkan di codingan nih. Bagian footer. Kita ambil footernya saja. Copy. Kita lihat. Oke, seperti ini ya. Karena ini tidak rapi, kita tambahkan kontainer biar lebih rapi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita ganti gambarnya. Nanti ini dibuat rata tengah menggunakan di sininya ya, di mainnya biar semua all kontennya dibuat rata tengah. Kemudian biar lebih rapi sebenarnya kita main di raw aja sih di gridnya. Oke, ini untuk tampilan sederhana ya, landing page sederhana yang kita kerjakan untuk hari ini. Ada carousel, ada navbar, carousel, kemudian copy apa about-nya, kemudian ada produk dan footer seperti itu. Kalau untuk Cardio nanti kita bisa langsung copy paste dari sininya. Biasanya Cardion itu kita gunakan untuk FAQ ya, biar seperti ini. Nanti tinggal di copy paste saja. Oke, seperti itu mungkin untuk penjelasan pembuatan ini ya, Bootstrap CSS pada siang hari ini. Mungkin saya langsung kembalikan saja ke Kak Danu. Oke, terima kasih Kak Najib tadi atas materinya. Kita praktek langsung nih untuk bikin front end menggunakan CSS Bootstrap. Tadi kita praktek untuk toko kopi ya. Kita bikin tambahkan ornamen-ornamen kopi, gambar kopi, terus juga dari header sampai dengan footernya tadi. Terus kita juga tadi menambahkan menu ataupun juga gambar-gambarnya, ada juga navbarnya juga sudah ditambahkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, kita ada 2 sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Langsung aja mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat atau boleh raise hand. Nanti jika raise hand, kami beri kesempatan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya langsung kepada Kak Najib. Tapi sepertinya kita sudah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semuanya. Langsung aja mungkin yang pertama ya dari Kak Muhammad Farid Hafiz Taufik Nurrohman. Website buat nyalin skrip namanya apa Bang? Oke, terima kasih Kak Danu. Yang pertama ya ini ada siapa? Muhammad Farid Hafiz. Mau website buat nyalin skrip namanya apa Bang? Maksudnya nyalin skrip tuh gimana nih? Bisa dijelaskan mungkin lebih detail untuk nyalin skrip nih bagaimana? Kalau untuk nyalin aja atau mencari template. Kalau mencari template
Sebenarnya ini Bootstrap juga ada. Kalau misalkan kalian nyari template Bootstrap juga bisa nyari ya di template Bootstrap. Ini di sini kalian bisa nyari menggunakan ini yang free aja ya biar lebih mudah. Kemudian kalau untuk salin script, nyalin script itu tinggal kayak gini aja sih, tinggal di copy paste setahu aja, setahu saya. Mungkin pertanyaannya saya kurang paham ini, bisa mungkin ditambahkan detailnya lagi mungkin Kak Muhammad Farid Hafiz biar lebih paham. Oke, tadi jadi kalau mungkin kalau dari nyalin scriptnya aja ya di Bootstrap sudah ada menunya, tinggal di copy paste aja tanpa perlu website lain lagi atau website ketiga lagi. Jadi cukup dari Bootstrap eh, bisa ke langsung di copy aja. Atau mungkin pertanyaannya maksudnya bukan itu, boleh diketik aja di kolom chat atau boleh resen nih Kak Muhammad Faris Hafid Taufik Nur Rahman. Oke, kita lanjut dulu nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aza 780. Bang, cara masukin kartnya dua di satu paragraf gimana biar nampak bagus? Oke, terima kasih Kak Azza 780 ya. Oke, ini tadi kan sudah saya contohkan ya. Seperti ini untuk bagian tadi card-nya. Seperti yang tadi sudah waktu saya jelaskan ya, menggunakan grid. Mana tadi ya? Accordion. Nah, ini. Jadi ini ada row, kemudian ada kolom. Kalau misalkan kita hilangkan nih hanya row saja itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita tambahkan kolom nanti baru hasilnya seperti ini tadi. Ya, ini setahu saya sih sudah kayak auto responsif ya. Karena kita sudah membagi untuk satu layarnya itu dibagi berapa kotak nih biar tampilannya lebih rapi. Jadi cara cepatnya itu menggunakan grid. Sebentar mana ya tadi layout. Nah, ini. Nah, kalian bisa ngecek di sini nih. Ini kan ada row call. Nah, itu jadi langsung dibagi seperti ini. Jadi kalau misalkan sistem dari grid ini itu hampir sama seperti tabel ya. Tabel seperti tabel. Jadi untuk ke samping sama ke bawahnya kita bisa atur manual. Jadi kayak lebih simple dan lebih enak, lebih bisa di custom seperti itu untuk bagian kartnya jadi ke samping seperti itu. Oke, tadi itu ya untuk caranya tadi bisa gunakan grid nih untuk nambah kartnya dua ya di satu paragraf. Oke, ada juga pertanyaan sambungan juga dari Kak Aza780 juga. Bang, kalau gitu pas buat pakai Bootstrap nggak perlu nambah file CSS? Oke, ini pertanyaannya ya cukup keren ya. Buat pakai Bootstrap berarti kalau misalnya kita Bootstrap apakah nggak perlu pakai CSS? Sebenarnya kalau kalian hanya menggunakan template Bootstrap itu tidak apa-apa. Cuman seperti tadi yang saya jelaskan untuk colornya atau untuk warnanya itu colornya itu hanya segini saja. Jadi kalian tetap harus menggunakan CSS biar lebih rapi dan lebih maksimal. Tapi kalau misalnya kalian kan Bootstrap kan namanya juga template, jadi ya yang kayak universalnya aja seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu ingin mengembangkan lebih baik lagi, itu kamu tetap harus menambahkan di CSS-nya atau memodifikasinya biar lebih rapi lagi. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa sebenarnya, tapi mungkin biar lebih rapi dan juga lebih banyak nih untuk fitur-fiturnya, terutama warna, mungkin bisa dipadukan tadi dengan CSS juga, nggak cuma pakai Bootstrap doang. Oke, selanjutnya ada di pertanyaan dari Kak Akbar Pamungkas, gaya default dari Bootstrap masih bisa disesuaikan sesuai kebutuhan desain, Kak? Untuk kayak defaultnya masih bisa tentunya. Misalkan kayak tadi misalkan navbar ya. Nah, misalkan untuk navbar ini kan hanya kayak template sederhananya. Itu kalian bisa mengcustom di bagian sininya nih. Di bagian ini kan tadi backy light, navbar light. Ini bisa kita ganti misalkan kita coba ya di sini. Kan tadi saya langsung copy paste nih. Ini misalkan kita ganti kita ganti kak. Akan berubah? Tidak terlihat. Misalkan kita ganti bukan backy light tapi backy warning. Kalau warning tadi kan kalau tidak salah kuning ya.
Nah, bisa langsung berubah. Jadi kayak kalau misalkan kita sudah ini memang bawaan untuk membantu dari segi ini aja sih tampilan penataannya. Kalau misalkan kita membuat navbar itu kan kita harus kayak membuat eh UL li-nya dulu nih, terus kemudian diatur di apa CSS-nya dihilangin urutannya listnya, kemudian baru dibuat gimana caranya diratain. Nah, kalau misalnya kita mau bootstrap nih kayak kita tinggal nih jadi udah untuk penataan navbarnya seperti ini. Nah, kita tinggal ganti kita custom di bagian sininya atau bagian buttonnya atau bagian ini kan sudah sebenarnya sudah ada drop down atau search-nya itu bisa dihilangkan. Jadi bisa kita custom lagi sih. Jadi untuk kebutuhan desain sebenarnya sudah bisa. eh Sorry, mungkin untuk desain hanya kalau misalnya kalian belajar UI, kalian hanya bagian wireframe-nya saja. Jadi kayak bagian kasarannya. Tapi untuk bagian yang eh hi-fi itu kalian tetap harus dirombak lagi. Mungkin bisa pakai yang ini tadi yang saya sebutkan, Bootstrap Studio. Ini menarik banget. Coba kalian pelajari lebih lanjut. Seperti itu sih Kak Danu. Oke, tadi untuk Kak Akbar. Jadi jawabannya bisa ya kalau mungkin ingin dieksplor lagi untuk kayak defaultnya tadi dari Bootstrap masih bisa nih untuk dieksplor lagi. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, tapi ini kita mungkin masuk ke 3 pertanyaan terakhir hingga ke Kak Fajar Hari Nugraha ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Kak Raditya Dwi Putra. Bang, perbedaan besar Bootstrap sama Tailwind CSS itu apa Bang? Dan menurut Bang Najib lebih merekomendasikan Bootstrap apa Tailwind? Oke, pertanyaannya cukup menarik. Perbedaan besar. Setahu saya nggak ada perbedaannya sih kayak kamu dari kamunya sendiri kamu terbiasa yang mana? Kalau dari saya jujur saja saya belum pernah menggunakan Tailwind, tapi saya biasanya menggunakan Bootstrap. Jadi saya lebih menggunakan Bootstrap karena ya sudah lebih sering sih. Kalau misalkan ingin nyoba-nyoba itu tidak apa-apa. Cuman yang biasanya diajari kan beberapa tempat ada yang bisa menggunakan sendiri sih. Seperti itu. Jadi mungkin nyari tutorialnya atau materi-materinya mungkin lebih sebenarnya sama-sama mudah sih. Soalnya Tailwind juga cukup populer seperti itu sih. Jadi ya terserah dari kamunya seperti itu sih, Kak Raditya. Oke, jadi mungkin hampir mirip ya, cuman menyesuaikan dari kitanya nih, terbiasa pakai yang mana. Mungkin lebih enak kalau kita udah terbiasa, misalkan udah terbiasa di Tailwind, mungkin juga enakan di Tailwind, atau mungkin kita udah biasa di Bootstrap, jadi mungkin lebih enak kalau pakai Bootstrap. Oke, ada juga pertanyaan selanjutnya dari Kak Reina Syafira. Kak, permisi izin bertanya, untuk menu bar yang berbeda, misal sidebar, bagaimana cara membagi kolom atau halamannya ya, Kak? Misal menekan di kanan atau kiri, isi konten agak acak-acakan, misal tidak memakai toggle button. Oke, ini pertanyaan cukup menarik ya. Untuk menu bar, sebentar. Untuk menu bar, sidebar, bagaimana cara membagi kolor atau halamannya, Kak? Misal menu di kanan atau kiri, isi kontennya agak acak-acakan, misal memakai, misal tidak memakai toggle button. Mungkin setahu saya, kamu bisa nih mengatur eh, jadi eh, mengcustomnya melalui CSS biar lebih mudah. Jadi kayak kalau di CSS kan kita bisa kayak memanggil stylenya sesuai yang kita inginkan. Contohnya kayak kalau misalkan kita memanggil ID khusus nih, ID khusus, misalkan ID yang ID navbar, ID card yang berada di section apa. Nah, itu kan kita bisa tuh menulisnya. Nah, jadi kayak bisa diatur sesuka hati kita. Kayak misalkan mode ini juga ya kayak dark mode, light mode. Nah, itu kan kita juga bisa seperti itu. Setahu saya seperti itu sih untuk bagian apa tadi mengubah warnanya seperti itu. Oke, jadi tadi menggunakan CSS ya untuk kita, untuk warna dan juga sidebar-nya juga tadi ya. Oke, kita ada juga nih pertanyaan dari Kak Fajar Hari Nugraha, dalam kurung down. Bagaimana membuat navbar transparan agar menyatu dengan cover, Kak? Agar membuat daftar, backgroundnya dihilangkan saja.
Untuk jawaban simpelnya mungkin seperti itu untuk backgroundnya dihilangkan saja untuk warna backgroundnya ya. Tapi kan biasanya ada kayak perubahan apa? Kalau misalkan warnanya jadi transparan itu kan jadi kayak menghilang. Biasanya itu ada penambahan dari CSS-nya atau kalau tidak salah di scroll scroll spy juga bisa. Jadi biar transparan kan ini bisa dihilangkan saja untuk bagian ininya nih. Ininya biar ya lebih terlihat aja. Biar lebih misalkan coba kita hilang. Simpelnya seperti itu. Atau tidak kamu bisa juga mengcustom di bagian CSS-nya. Di opacity-nya dihilangkan. Oh, ini sih tidak. Oh, ini karena mohon maaf, ini karena kita carouselnya ada di bawah dari kontennya ya. Kalau misalkan ini berarti kita dimasukkan ke div-nya seperti itu. Jadi eh, navbar sama carouselnya itu dijadikan di satu div. Jadi kayak div-nya kan punya background nih. Nah, itu baru di di atasnya kayak dibuat layer seperti itu. Nah, kalau di CSS-nya untuk opacity atau transparannya bisa diatur sesuka hati kita. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk menghilangkan background ya, jadi transparan, jadi cukup dihilangkan backgroundnya aja, nanti bisa transparan, tinggal disesuaikan juga untuk penempatannya agar nanti berada di atas dari gambarnya tadi. Oke, mungkin bonus deh satu pertanyaan terakhir tadi ya, tadi pertanyaan terakhir dari Kak Fajar, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Muhammad Farid lagi, perbedaan landing landing page sama home page, Kak Najib. Oke, kalau landing page itu kayak Pizza Hut itu kan kayak landing page ya. Jadi semuanya itu berada di satu halaman ini. Mau itu produk, eh, kontak, about itu semuanya jadi satu ini. FAQ, footer, navbar itu jadi satu. Itu kalau landing page. Kalau home page itu seperti ini. Nah, hanya menampilkan yang penting-pentingnya saja ini. Jadi kayak konten-konten kayak misalkan iklan atau eh, promo, kemudian ada eh, apa namanya populer yang dibeli, menu yang paling populer tuh apa. Nah, seperti itu sih. Itu untuk homepage. Jadi kayak untuk isi konten lainnya tuh harus menggunakan tab-tab lain. Misalkan ada docs, ada misalkan untuk halaman menu, ya berarti kita pindah halaman seperti itu. Oke, tadi untuk perbedaan dari landing page dan juga home page. Kalian deh Kak, jenis page ada apa lagi, apa aja selain dua itu mungkin? Waduh, kalau jenis page kan halaman ya. Ya itu tergantung kalian sih. Page kan kalau home page kan page kan artinya halaman. Kalau home kan halaman utama, berarti ya halaman utama. Jadi nggak ada jenis-jenis page-nya sih. Mungkin hanya kayak model ada landing page, model tampilannya. Mungkin ada landing page, ada home page biasa. Mungkin ada juga yang tipe kayak apa ya portofolio atau mungkin card card atau keranjang itu juga ada sih seperti itu. Jadi mungkin untuk jenis-jenis menyesuaikan kebutuhan kita ya, tapi untuk yang utama mungkin tadi ada landing page dan juga home page ya, yang perbedaan cukup mencolok, di mana untuk home page mungkin yang utamanya saja atau poin-poin pentingnya saja, di mana nanti untuk detail dan juga informasi lebih banyaknya mungkin lebih banyak di landing page. Oke, itu tadi untuk sesi materi dan tanya jawab. Terima kasih nih teman-teman sangat aktif dalam mengikuti sesi materi dan tanya jawabnya. Nah, buat teman-teman nih yang ingin belajar lagi untuk pembuatan web front end khususnya menggunakan CSS dan juga Bootstrap, bisa ikuti kelas di GameLab Indonesia. Kita ada kelas namanya Belajar Bootstrap CSS Framework, di mana di kelas tersebut tentunya kalian akan belajar seputar CSS dan juga Bootstrap untuk nanti praktek juga untuk membuat front end profesional yang menarik menggunakan CSS Bootstrap. Untuk link kelasnya saya kirimkan di kolom chat teman-teman. Oke, nah informasi selanjutnya juga nih untuk teman-teman mungkin yang ingin
beli kelas di Gamelab Indonesia, kita punya banyak banget promo. Salah satunya adalah promo Sobat Baru, di mana teman-teman mungkin pengguna baru di Gamelab Indonesia bisa beli kelas di Gamelab Indonesia dengan harga mulai dari 50.000 dengan diskon hingga 50.000 teman-teman. Jadi teman-teman jika beli kelas di Gamelab Indonesia, untuk pengguna baru akan dapat diskon 50.000. Lumayan banget untuk diskonnya, bisa teman-teman pakai. Untuk cara pakai dan ketentuannya teman-teman bisa cek di link berikut. Dan ada juga nih banyak promo-promo baru yang lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di Gamelab Indonesia, tentunya di website kami gamelab.id/promo, teman-teman bisa dicek di link berikut. Nah, informasi tambahan juga mungkin teman-teman nih, mungkin mahasiswa khususnya yang masih bingung ingin ikut program MSIB, bisa ikuti program MSIB, magang dan studi independen bersertifikat di Gamelab Indonesia, di mana kita ada program namanya Web Full Stack Developer. Tentunya di program tersebut kalian akan diajari hard skill dan juga soft skill nih untuk menjadi seorang Web Full Stack Developer di masa depan. Untuk itu, untuk link pendaftaran saya kirimkan juga di kolom chat teman-teman. Oke, itu dia terkait kelas dan juga promo di Gamelab Indonesia. Nah, tadi kita sudah berfoto bersama sebelum penyampaian materi, tapi sepertinya masih banyak nih yang belum bergabung. Jadi saya ingin ajak teman-teman nih untuk berfoto sekali lagi dengan Kak Najib dan juga peserta yang lain. Jadi silakan mohon kesediaan teman-teman untuk buka kamera sebentar nih. Kita foto bareng sekali lagi. Oke, ditunggu teman-teman. Kita foto bareng sekali lagi nih dengan Kak Najib dan juga teman-teman yang lain. Boleh juga sambil main emot nih untuk teman-teman yang lain. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3 ya teman-teman, bisa lihat kamera, kita foto bareng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut berfoto bersama. Mengingatkan juga nih, jangan lupa untuk isi absensi pada webinar Clue edisi ke-84 siang hari ini. Untuk mengisi presensi cukup dengan berikan ulasan pada webinar Clue edisi 84 hari ini. Untuk caranya saya kirimkan di kolom chat juga teman-teman biar bisa sambil di screenshot ya. Oke, itu dia teman-teman, silahkan langsung aja berikan bintang dan juga komentar ulasan. Setelah itu jangan lupa submit atau send teman-teman. Jika sudah memberikan ulasan, akan kami catat sebagai peserta yang hadir dan nanti akan berhak mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan maksimal di hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Oke, itu dia teman-teman untuk cara mengisi presensinya boleh dicek di kolom chat. Sambil mungkin teman-teman langsung isi presensi ya, akan saya informasikan juga besok kita masih ada webinar Clue juga edisi ke-85 ya, berarti besok kita akan hadir seputar game development nih. Jika teman-teman mungkin yang suka main game dan mungkin tertarik untuk bikin game sendiri, bisa ikut webinar ke-85 besok dengan tema bikin game sendiri. Bisa banget dengan Construct Game Engine. Jamnya masih sama, jam 2 sampai jam 3. Untuk link pendaftaran saya kirimkan di kolom chat teman-teman. Oke, itu dia teman-teman untuk clue selanjutnya bisa dicek di kolom chat juga teman-teman. Oke, bila itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih Kak Najib atas materi yang disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga aktif dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga tadi apa yang Kak Najib sampaikan mendapatkan teman-teman wawasan baru dan juga ilmu baru yang bisa teman-teman terapkan ke depannya. Saya Danu Alfandi mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf nih apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami selama sesi webinar. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.